menjelaskan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah dua institusi yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Kehadiran OJK pada tahun 2011 membawa perubahan signifikan pada tugas dan fungsi Bank Indonesia. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem keuangan nasional serta menyesuaikan struktur pengawasan sesuai dengan kebutuhan modernisasi ekonomi Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK. Yang pertama, masalah sebelum pembentukan OJK. Sebelum OJK berdiri, BI memiliki peran ganda yaitu sebagai pengatur dan pengawas perbankan sekaligus melaksanakan kebijakan moneter. Peran ganda ini menimbulkan potensi konflik kepentingan. Krisis ekonomis tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan kelemahan pengawasan sektor keuangan. Yang kedua, landasan hukum OJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Tujuan membentuk lembaga independen yang fokus pada pengawasan sektor jasa keuangan. Yang ketiga, konteks global. Tren global menuju pemisahan fungsi pengawasan keuangan dari bank sentral, misalnya di Inggris dan Jepang. Transformasi peran Bank Indonesia. Kehadiran OJK mengubah peran BI dari sebelum mengatur dan mengawas perbankan menjadi lebih fokus pada stabilitas moneter dan makroprudensial. Berikut adalah perubahan dan penyesuaian yang terjadi. Yang pertama, pengalihan fungsi pengawasan mikroprudensial. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, BI bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial seperti pengawasan operasional perbankan, permodalan, dan risiko kredit. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, fungsi ini dialihkan ke OJK. OJK bertugas mengawasi semua lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, penegasan peran Bank Indonesia. BI kini berfokus pada stabilitas moneter, melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Stabilitas sistem keuangan, mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik seperti gangguan pada sistem pembayaran dan likuiditas perbankan. Sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional termasuk digitalisasi pembayaran atau KRIS. Yang ketiga, koordinasi BI dan OJK. Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Anggota KSSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua LPS. Fungsi memonitor dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara terstrukturasi. Tugas dan fungsi utama setelah transformasi. Institusi tugas dan fungsi utama Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter atau inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang kedua, mengelola risiko sistemik melalui kebijakan makroprudensial, mengatur sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi lembaga jasa keuangan atau perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain-lain. Melindungi konsumen sektor jasa keuangan, meningkatkan integritas dan efisiensi sistem keuangan. Adapun keuntungan dan tantangan transformasi. Keuntungan yang pertama khususnya pengawasan. Fungsi pengawasan jasa keuangan lebih terfokus dan terimplementasi di bawah OJK. Yang kedua, efisiensi kebijakan atau BI dapat lebih fokus pada kebijakan moneter dan makroprudensial tanpa terbebani oleh pengawasan operasional. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Dengan koordinasi melalui KSSK, stabilitas sistem keuangan dapat dijaga secara menyeluruh. Adapun tantangan, yang pertama, koordinasi BI dan OJK. Perbedaan wewenang terkadang menimbulkan tumpang tindih kebijakan, terutama dalam kondisi krisis. Yang kedua, kapabilitas OJK sebagai lembaga baru. OJK memerlukan waktu untuk membangun kapasitas dan kepercayaan publik. Yang ketiga, kompleksitas pengawasan. OJK mengawasi berbagai sektor keuangan dengan karakteristik yang sangat berbeda.
Adapun studi kasus koordinasi BI dan OJK dalam menghadapi krisis. Yang pertama, pandemi COVID-19 dari 2020 sampai 2021. Yang kedua, BI melonggarkan kebijakan moneter atau penurunan suku bunga dan quantitative easing. Yang ketiga, OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mencegah lonjakan NPL. Yang keempat, KSSK berperan penting dalam menyelaraskan langkah kedua institusi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Adapun pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, leasing, faktoring, asuransi, dan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan. Karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cukupan dan batasan batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha, Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undang lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, informasi, serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektor di sektor jasa keuangan yang meliputi tindak moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Adapun tujuan, fungsi, dan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal yang mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Ada tujuan pembentukan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada juga fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi. Pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,
kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Ketiga, sistem informasi debitur. Keempat, pengujian kredit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi 1. Manajemen risiko. 2. Tata kelola bank. 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang kelima, pemeriksaan bank untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Dan yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penggunaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. Kedelapan, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar. Yang kelima, persetujuan melakukan kegiatan usaha. Keenam, pengesahan. 7, persetujuan atau penetapan pembubaran. 8, menetapkan lain. Adapun asas OJK, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Dan yang kelima, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam
setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, otoritas jasa keuangan hendaknya juga memiliki struktur dengan prinsip-prinsip checks and balance. Adapun transformasi kebijakan sejalan dengan arah strategis, transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan guna memperkuat kerangka bauran kebijakan, yakni kerangka Bank Indonesia Policy Mix atau Bipol Mix, serta penguatan di masing-masing area kebijakan. Transformasi kelembagaan Bank Indonesia mencangkup penguatan organisasi dan proses kerja SDM dan budaya kerja serta digitalisasi. Untuk memperkuat pengelolaan kelembagaan pada 2021, Bank Indonesia mengembangkan kerangka bauran kebijakan kelembagaan berbasis kinerja efektif, kinerja efisien, dan kinerja bertata kelola governance atau 2EG. Monitoring pelaksanaan dan pencapaian transformasi Bank Indonesia, implementasi dan pencapaian transformasi Bank Indonesia senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia di tengah lingkungan strategis yang dapat berubah sewaktu-waktu. Implementasi dan pencapaian transformasi Bank Indonesia dilaporkan secara berkala dalam laporan kelembagaan Bank Indonesia dan laporan tahunan Bank Indonesia. Adapun kesimpulan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan yang mencerminkan pembagian tugas yang lebih jelas dan spesifik antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan Indonesia. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sebelum pembentukan OJK, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan sektor perbankan, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Setelah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, fokus Bank Indonesia beralih pada kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, namun lebih difokuskan pada kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang kedua, pengawasan dan regulasi perbankan beralih ke OJK. Salah satu perubahan terbesar adalah pengalihan tugas pengawasan dan regulasi sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas utama yang mengawasi seluruh lembaga keuangan non-bank seperti perubahan asuransi, dana pensiun, pasar modal, serta lembaga pembiayaan lainnya. Sementara itu, Bank Indonesia hanya mengawasi bank dan lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi makro. Yang ketiga, kolaborasi dalam mencapai stabilitas keuangan. Meskipun terjadi pemisahan, tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap bekerja sama dalam memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pengawasan bersama terhadap risiko sistemik, dan koordinasi dalam penanganan krisis keuangan. Misalnya dalam hal kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama berperan dalam menjaga likuiditas sistem perbankan dan mengelola risiko sistemik. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga non-bank.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan terhadap pasar modal, industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya yang sebelumnya kurang terstruktur di bawah pengawasan Bank Indonesia. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pasar keuangan Indonesia menjadi lebih transparan, teratur, dan lebih aman bagi para investor. Dan yang kelima, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan. Bank Indonesia tetap memegang peranan penting dalam pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran, termasuk regulasi uang elektronik dan teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tugas pengawasan bank dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia masih memiliki peran utama dalam memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Secara keseluruhan, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan telah mendorong Bank Indonesia untuk lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi makro. Sementara OJK mengambil alih pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan, non-bank, dan sektor perbankan. Pembagian peran ini bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih sehat, efisien, dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Oke, baik, itulah sedikit penyampaian mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya selaku Surti Lawawan pamit undur diri.